Semoga kita selalu diberi kesehatan, semangat menjalani aktivitas, dan anak-anakku, pandemi belum selesai. Ingat, gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Anak-anakku, seperti yang sudah Ibu janjikan pekan lalu, hari ini kita akan membahas materi cerita pendek atau biasa disingkat dengan cerpen. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari pengertian cerpen, struktur cerpen, dan terakhir adalah unsur pembangun dalam cerita pendek. Yang pertama, pengertian cerpen. Cerpen adalah cerita karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Yang kedua, kita akan mempelajari struktur cerita pendek. Struktur yang pertama adalah pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik. Yang keempat, puncak konflik. Dan yang kelima, penyelesaian. Kemudian, yang ketiga yang perlu kita ketahui dalam mempelajari cerita pendek adalah unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada 6. Yang pertama, tema. Yang kedua, penokohan. Yang ketiga, latar. Yang keempat, alur. Yang kelima, amanat. Dan yang keenam, gaya bahasa. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan belajar cerita pendek? Nah, anak-anakku, Ibu akan menjelaskan unsur pembangun cerpen. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Yang kedua adalah penokohan. Penokohan adalah sifat atau watak tokoh dalam cerita. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita pendek. Yang keempat adalah latar. Latar terbagi atas 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Yang kelima, alur. Alur adalah jalan cerita dalam cerita pendek. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, anak-anakku, siapa di sini yang pernah membaca cerpen? Saya, Bu. Adapun contoh-contoh cerpen bisa dilihat. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar cerita pendek? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan, tidak ada, Bu. Sudah paham, Bu. Alhamdulillah, kalau semua sudah paham. Ingat anak-anak, belajar cerita pendek tidaklah sulit. Tidak ada yang sulit selama kita masih mau belajar. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK hebat, SMK bisa.